Kebakaran gedung Kejaksaan Agung Sabtu malam masih menjadi perhatian, terutama soal standar keamanan gedung dari kebakaran. Apalagi gedung pemerintah ya, nah gedung penegak hukum nih lebih spesifik. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan sekarang? Ini mungkin bisa jadi poin untuk Anda mengecek gedung tempat tinggal atau gedung kantor Anda. Kita lihat ya sekarang, tapi sebelum ke sana ini dia standar gedung aman cegah kebakaran. Tapi pertama-tama kita lihat dulu sebenarnya seperti apa, peristiwa apa saja yang sudah sempat terjadi atau melanda gedung Kejaksaan Agung ini. Pertama kita lihat lagi kebakaran yang terjadi Sabtu lalu, itu bukan yang pertama kali ya di gedung ini. Gedung Kejaksaan Agung ini dibangun tahun 1960, pernah terbakar 9 Januari 1979. Saat itu penyebabnya korsleting listrik yang terbakar hanya sebagian besar di sayap kanan gedung dan terjadi pagi hari. Kemudian kita lihat tahun 2000, 4 Juli 2000 sempat ada ledakan bom di Kejaksaan Agung, di ruang Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus. Besoknya kemudian disisir ada 2 bom lagi ditemukan di kamar mandi lantai 2. Saat itu memang Kejagung sedang memeriksa sebuah kasus besar gitu ya. Tapi kemudian sekali lagi apakah itu ada berhubungan dengan kebakaran kali ini, kita tadi sudah disampaikan oleh Mahfud MD, jangan berspekulasi dulu. Kita lihat tahun 2003, 22 November 2003 ada terjadi kebakaran bahkan 2 kali ya, bahkan 2 kali pada hari Sabtu ini, weekend juga. Pertama jam 6 pagi panel listrik di lantai 2-nya terbakar. Sudah dipadamkan, 1 jam kemudian kebakaran terjadi lagi di lantai 3. Jadi lantai 3 yang dekat dengan kantor keuangan dan itu persis berada di atas ruangan panel listrik itu. Kebakarannya tidak meluas dan hanya sekitar 20 menit sudah bisa dipadamkan. Nah kemudian yang terbaru 22 Agustus tahun 2020 terjadi kemarin Sabtu. Nah kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya sistem antisipasi kebakaran gedung yang memadai. Kita lihat sekarang, standar keamanan gedung untuk mengantisipasi kebakaran. Sudah ada dalam peraturan Menteri PU nomor 20 tahun 2009. Pertama harus ada sumber air yang memadai, ini adalah sumber air, ini tangki air ceritanya ya. Oke, ini tangki air. Sumber air harus ada yang memadai. Dan tidak hanya memadai itu artinya ada airnya, cukup, harus mudah diakses ya. Kemudian lalu harus ada akses mobil pemadam kebakaran. Tidak hanya tangki airnya ada, dan akses mobil pemadam kebakaran ini harus ada. Misalnya jalannya terbebas dari permukiman padat atau tidak ada portal, jalannya juga tidak terlalu sempit untuk masuk ke gedung itu supaya mobil pemadaman bisa masuk, bisa bermanuver dan juga mudah membongkar peralatan jika ada kebakaran. Kemudian juga harus ada akses masuk ke bangunan dengan master key dan juga harus ada peta bangunan yang kemudian bisa ketika dalam keadaan darurat itu bisa di-share dengan para petugas pemadam kebakaran. Jadi petugas pemadam bisa membayangkan mereka harus bergerak kemana, sumber api dari mana, dan juga harus ada orang atau mereka harus ada petugas pemandunya. Jadi tidak bisa kemudian petugas pemadam kebakaran hanya diberikan peta gitu saja terus nggak ada yang memandu. Harus ada petugas pemandunya yang tahu persis bentuk gedungnya, ruangan A, B, C, D ada di mana. Dan ini harus disiapkan oleh perusahaan ya. Dan jangan lupa harus ada tangga darurat untuk evakuasi. Di ujung tangga tidak ada halangan apapun. Nggak ditutup pot, nggak ditutup kursi, nggak ditutup parkir mobil misalnya, bisa saja. Oke, kemudian kita lihat apa yang harus ada sekarang. Selain yang tadi itu, apalagi yang harus ada supaya kalau ada kebakaran sekecil apapun cepat terdeteksi. Yang pertama harus ada alarm kebakaran yang tidak hanya terpasang tapi berfungsi. Nah ini dia, kadang banyak, kadang terpasang tapi tidak berfungsi. Cara taunya gimana berfungsi atau tidak? Dicek secara berkala, dites, termasuk kemudian mengecek sistem evakuasi di sebuah gedung. Selain itu juga harus ada sistem komunikasi suara, peringatan dengan sirine ya. Lalu pastikan ada alat pemadaman api ringan atau APAR ya yang mudah dijangkau dan masih berfungsi. Oke, sekali lagi, jangan hanya barangnya saja ada, tapi fungsinya nggak ada. Jadi sama aja sia-sia. Oke, berikutnya adalah sumber air atau hidran air. Nah ini yang sering kali dianggap remeh, dianggap hanya aksesoris, dianggap hanya properti ya. Sekali lagi ini sangat penting, harus mudah diakses, tidak berubah fungsi, tidak berubah bentuk, tidak tertutup tanaman, tidak terhalang apapun. Kalau misalnya Anda lihat di pinggir-pinggir jalan, bahkan kadang ada yang ketutupan sama gerobak-gerobak asongan atau gerobak PKL. Nah itu yang hati-hati ya, karena ini adalah hal yang sangat penting, hidran air. Yang berikutnya adalah sprinkler.
Ini berfungsi otomatis ketika ada asap dan kemudian langsung mengeluarkan air. Memang airnya tidak sekencang air yang disemprotkan dari selang pemadam kebakaran. Karena ini memang sistem pendeteksi awal sekali ketika ada asap dan itu sprinkler langsung nyala. Biasanya otomatis seperti itu. Dan jangan lupa harus juga ada sistem pengendalian asap yang mumpuni. Bagaimana itu yang menyedot keluar asap dan juga kemudian menghembuskan udara segar ke dalam ruangan. Karena memang banyak dari korban kebakaran lebih dulu pingsan setelah menghirup banyak asap. Ini yang kemudian membuat korban kebakaran bisa jumlahnya bertambah ketika ini terjadi. Jadi sekali lagi, hati-hati. Silahkan cek kembali gedung tempat tinggal dan tempat kerja Anda. Memastikan semuanya berfungsi dengan baik ya. Mungkin ada, tapi dicek kembali fungsinya.